Halo semuanya, saya Hendy Wijaya. Kita akan hari ini belajar tentang seputar peristiwa kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus, 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Dan itu diajarkan secara turun-temurun dalam satu tradisi gereja, kemudian itu digambarkan atau dilukiskan dalam sebuah ikon, yaitu ikon kelahiran Kristus. Nah, kita coba akan melihat ikon ini dan apa penjelasan atau makna teologis di balik ikon tersebut yang menceritakan atau menggambarkan peristiwa kelahiran Kristus, Juru Selamat umat manusia. Nah, ini adalah ikon yang diwariskan atau digambarkan oleh gereja kepada kita. Nah, kita akan mencoba menjelaskannya. Pertama, saya ambil satu kutipan dari Saint Athanasius. Dia mengatakan bahwa Jesus became what we are that he might make us what he is. Ya, Yesus menjadi seperti kita, yaitu manusia, supaya dia bisa membuat kita, yaitu manusia, menjadi seperti dia. Nah, ini satu perkataan Saint Athanasius yang sangat terkenal ya tentang tujuan inkarnasi atau kelahiran Kristus yang kita peringati sebagai hari Natal. Yang pertama kita lihat ada gua dan palungan. Nah, di sini adalah di dalam ikon ini ada gambar gua dan juga ada sebuah palungan di mana Kristus diletakkan pada waktu kelahiran dia. Nah, menurut ikon ini Yesus dilahirkan di sebuah gua yang gelap. Nah, ini menandakan satu kegelapan dunia karena dosa manusia. Jadi ada gambar gua yang gelap berwarna hitam di sini dan di dalamnya. Firman Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi seperti Allah. Ini adalah satu perkataan dari Clement Alexandria yang terkenal ya. The word of God became man in order that man learn from man how man may become God. Ya, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dalam Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Jadi Yesus lahir di dalam gua yang adalah gelap supaya dia mensimbolkan supaya dia bisa adalah terang yang bercahaya di dalam kegelapan dunia ini. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Kemuliaan yang penuh anugerah dan kebenaran memberikan cahaya terang, yaitu kemuliaan di dalam kegelapan yang disimbolkan kelahiran dia di dalam gua yang gelap. Natal menandakan terang itu telah bercahaya di dalam kegelapan dunia. Kemudian di dalam ikon ini juga Yesus tidak digambarkan lahir di sebuah kandang, tetapi di dalam gua seperti ketika dia akan bangkit dari kematian. Dia dibaringkan di dalam palungan atau manger atau tempat makan hewan ternak dan dibalut kain lamping yang berbentuk seperti kain kafan. Ini untuk menggambarkan kelahirannya yang erat hubungannya dengan kematiannya untuk menebus dosa manusia. Tubuhnya yang disalibkan menjadi makanan atau roti dari surga. Darahnya yang tercurah menjadi air kehidupan. Palungan menandakan Yesus menjadi sarana atau menyediakan makanan surga, yaitu roti kehidupan bagi segenap manusia. Jadi gua menandakan kegelapan dunia, dia datang sebagai terang bercahaya bagi dunia. Kemudian palungan dan kain lampin, dia menjadi sarana atau menyediakan makanan dari surga, yaitu roti kehidupan bagi segenap umat manusia. Kemudian kita lanjutkan, saudara-saudara. Cyril dari Alexandria mengatakan demikian. And she laid him in the manger. He found man reduced to the level of the beast. Ya. Dan dia dikatakan berbaring di dalam palungan. Ya. Dia menjadi manusia
sampai ke level seperti binatang, ya. Therefore he is placed like fodder in a manger, that we having left of our bestial life, tapi dia dibungkus oleh kain lampin, ya. Might mount up to the degree of intelligence which befit man's nature. And whereas we were practiced in our soul by not approaching the manger, even his own table, we find no longer fodder, but the bread from heaven, which is the body of life. Jadi kata Bapak Gereja Cyril dari Alexandria, manger dan kain lampin yang membungkusnya itu kayak menjadi roti dari surga, yaitu tubuh kehidupannya sendiri yang dipersembahkan untuk kita. Kemudian kita lihat lagi ini ada ikon yang lain ya seperti ini. Gregory dari Nyssa menuliskan bahwa on the nativity gives a mystical reasons as follows. Dari kelahiran Yesus memiliki makna mystical atau teologis. Ya, a manger is a dwelling place of peace. Ya, itu adalah satu tempat bagi binatang. In such a place is the word born. Di tempat seperti itulah firman itu lahir, that the ox may know his honor, sehingga binatang seperti banteng bisa mengenal pemiliknya, and he asked the resting place of his sword. Now the ox is the Jew under the yoke of the law. Nah, ox itu simbol dari bangsa Yahudi, ya, yang ada di bawah hukum Taurat. And the ass itu keledai is an animal fitted for bearing burdens, yang mengangkat beban yang berat. The Gentiles groaning under the grievous burden of idolatry. Sementara orang-orang non-Yahudi itu berteriak kesakitan karena dibawa beban penyembahan berhala. Moreover, the ordinary food of beasts is hay, but the rational animal eats bread. Ya, tetapi makanan bagi binatang itu adalah rumput jerami, tetapi bagi rational animal seperti kita, yaitu manusia, itu makan roti. Wherefore, the bread of life which came down from heaven is laid in the crib. Jadi palungan itu bisa menjadi simbol seperti jerami yang digantikan menjadi makanan atau roti dari surga, ya, roti yang turun dari surga, yang kemudian berbaring di dalam manger tadi, dalam palungan, sebagai makanan bagi kita, makanan bagi rational animal di sini, makanan yang kata Yesus adalah roti dari surga yang tidak akan pernah merasa lapar lagi kalau kita memakannya. Jadi dikatakan even animal point of reason is shadow food of rational beings. Nah, kemudian Cornelius Lapide juga mengatakan hal yang sama, ya, bahwa dikatakan kelahiran Kristus itu adalah di sebuah gua, ya, di sebuah tembok atau tanah berbatuan, ya, dan ini menunjukkan bahwa cave came out a rock at the eastern of the city of Bethlehem, ya, dan dia mengatakan bahwa BD mengatakan a miraculous perennial spring took its rise in the rock of the cave and was still flowing in his time. Ya, dia juga mencatat bahwa the cave was cast in marble by the Christian and adorned with a magnificent church built about it. Nah, ini adalah cave, a wooden manger. Dikatakan dikenal oleh para gembala pada waktu itu, dan ini menunjukkan bahwa ini adalah gua di mana tempat domba-domba atau hewan gembalaan dari si gembala itu tinggal, ya. Nah, gua itu menunjukkan demikian. Kemudian the manger atau palungan itu juga menjelaskan hal yang sama, yaitu menjadi tempat makan dari binatang, ya. Tetapi pada saat itu hadir ox dan as, ya, yang menjadi simbol binatang yang menghangatkan bayi Yesus tersebut, ya, dia katakan. Nah, ini menurut tafsiran dari Bapak Gereja seperti BD. Kemudian kita lihat penjelasan, ada hewan-hewan di situ di dalam ikon ini,
Ya, kita lihat ada ox dan as, ya, keledai dan binatang banteng. Ya, ini adalah nubuat dari Nabi Yesaya yang di dalam kemudian ditulis dalam kitab Habakuk 3 ayat 2, ya, jadi dan Yesaya 1 ayat 3. Dikatakan lembu atau binatang ox ini, lembu ya, mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya tetapi umatku tidak memahaminya. Nah, ini menambahkan Yesus sendiri akan ditolak oleh bangsanya sendiri. Jadi ox dan as ini, lembu dan keledai ini menandakan bahwa binatang-binatang yang hadir tadi dalam Lapidi mengatakan itu memberikan kehangatan kepada sang bayi, ya. Tetapi lembu mengenal pemiliknya, Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Nah, ini adalah satu tanda bahwa Yesus sendiri akan ditolak oleh bangsa Israel. Kemudian poin yang berikutnya adalah pandangan Maria. Maria selaya memandang Yusuf yang sedang digoda oleh iblis. Nah, memberikan keyakinan pada Yusuf bahwa bayi yang dilahirkan adalah sungguh dari Allah yang dikandung dari Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat di dalam ikon, Maria memandang ke arah Yusuf, ya. Dalam hal ini, Maria memandang ke arah Yusuf ini untuk memberikan keyakinan kepada Yusuf bahwa yang lahir ini adalah sungguh adalah anak Allah, ya, sehingga Yusuf tidak tergoda atau terpancing oleh godaan iblis. Kemudian ada bidan. Nah, para bidan membasuh tubuh sang juru selamat. Ini menggambarkan Allah benar-benar berinkarnasi sebagai bayi manusia biasa. Jadi ada para bidan yang datang untuk merawat bayi ini atau manusia yang adalah Yesus Kristus. Kemudian kita lihat para orang Majus. Nah, ini ada 3 orang Majus yang datang, ya, menaiki kuda, dituntun oleh sebuah bintang dari timur untuk datang dan menyembah sang juru selamat. Kita bisa baca dalam Matius 2 ayat 10 sampai 11 juga. Ini mereka datang, digambarkan di dalam ikon ini mereka menaiki kuda, ya. Nah, kita lihat di sini kata Majus sendiri dari bahasa Yunani artinya magos, ya, magos, yang juga berarti astrolog atau ahli dalam ilmu perbintangan. Nah, pada masa itu biasanya dikaitkan dengan agamawan dalam agama kuno Persia dan tergolong terpandang sebagai kelas atas dalam masyarakat Persia, ya, yang memang banyak yang ahli perbintangan. Bahkan juga ahli di dalam pengetahuan alam, pengobatan, dan juga filsafat. Bahkan hingga di Yerusalem, di mana orang Majus, ya, dari Persia ini memiliki akses mudah ke Raja Herodes. Hingga Raja Herodes pun memanggil mereka, ya, dalam Matius 2 ayat 7. Tradisi gereja mengatakan 3 orang Majusi tersebut bernama Gaspar, Melchior, dan Baltasar. Kemudian mereka menjadi Kristen dengan menerima baptisan suci melalui Rasul Thomas sebelum hendak bertolak mewartakan Injil hingga ke wilayah India. Nah, dalam Kidung Propario Natal tertulis tentang mereka, karena bagi mereka yang memuja bintang-bintang telah diajarkan oleh sebuah bintang yang menyembahmu, sang mentari kebenaran. Nah, orang Majus ini memberikan persembahan kepada bayi Yesus, ya. Ada 3. Yang pertama emas. Nah, sebagaimana pada masa itu, emas adalah logam mulia yang selalu digunakan untuk persembahan bagi seorang raja. Sehingga dengan mempersembahkan emas menunjukkan orang Majus ini sedang menghormati sang raja yang kepada siapa mereka hendak memberi persembahan. Sebagai tanda bahwa Yesus adalah raja, Yohanes 18:37 bagi orang Israel, Yohanes 12 ayat 13. Dia adalah raja damai dalam Yesaya 9 ayat 6-7 dan bagi kerajaan Allah yang akan datang. Hal inilah yang membuat Herodes memerintahkan membunuh semua anak usia di bawah 2 tahun, ya, di Bethlehem. Dalam Matius 2 ayat 16. Kemenyan atau incense
yang pada masa itu ya juga hingga sekarang digunakan untuk penyembahan dalam ritus keagamaan. Ya, dalam Yeremia 41 ayat 5, Keluaran 30, 34 sampai 35. Ini menunjukkan tanda kelahiran Kristus. Ya, hingga orang Majus hendak datang untuk menyembah. Jadi kemenyan itu menunjukkan penyembahan, ya, bahwa dia adalah keilahian Kristus, ya, di mana kita berdoa dan menyembah Dia dengan kemenyan yang menunjukkan doa-doa kita kepada Dia yang adalah Allah, keilahian Dia dilambangkan di dalam kemenyan. Kemudian yang ketiga, minyak mur ini digunakan sebagai bahan pengobatan dan juga dibubuhkan saat penguburan seseorang, ya, dalam Yohanes 19 39 40. Nah, mur ini menunjukkan satu tanda bagi pengorbanan yang akan diberikan Sang Juru Selamat bagi manusia. Tentu tiga tanda ini bukan kebetulan dibawa oleh para Majus, ya, tetapi ini direncanakan oleh Allah, bahwa tiga tanda ini mengingatkan akan Kristus sebagai Raja, Kristus sebagai Tuhan, dan juga Dia akan mati sebagai Juru Selamat, ya, mengorbankan dirinya, memberikan roti surgawi kepada kita, supaya kita yang fana ini memakan roti yang ilahi, roti surgawi, dan kita akan diubahkan menjadi makhluk yang manusia yang ilahi. Seperti kata Clement dan Athanasius tadi, bahwa Dia datang supaya manusia bisa menjadi seperti dirinya. Dia adalah firman Allah, Dia adalah Allah, menjadi manusia, supaya manusia itu bisa menjadi seperti diri Kristus. Itulah arti atau makna penyembahan, persembahan dari tiga orang Majus ini. Bahwa Kristus adalah Raja, Kristus adalah Allah, dan Kristus adalah Juru Selamat bagi semua umat manusia. Nah, persembahan dari orang Majus di dalamnya mengandung misteri-misteri kedatangan Kristus, karya misinya di dunia. Dia adalah Sang Raja, yang kerajaannya tidak akan ada akhirnya. Dia adalah anak domba Allah, yang oleh kematiannya menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Relik daripada persembahan orang Majus ini mulanya diserahkan kepada gereja Yerusalem oleh Sang Theotokos sendiri, yaitu Bunda Maria, lalu berpindah-pindah. Namun hingga saat ini disimpan di sebuah biara gereja Ortodoks, ya, biara Rasul Paulus yang ada di gunung atau di Mount Athos di Yunani. Ini ada ikon yang lain, ya, kita bisa lihat. Kemudian yang menarik, kita pasti tahu di dalam seputar peristiwa kelahiran Yesus, ya, selain ada gua dan palungan, ada orang Majus, ada lembu dan keledai, tapi juga ada para gembala dan malaikat. Ya. Seorang malaikat berkata kepada para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan. Dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Nah, pemberitahuan dari malaikat kepada para gembala domba ini ternyata tidaklah sembarangan, gembala domba biasa, melainkan ini sudah sesuai dengan nubuat dalam kitab suci, ya, misalnya dalam Mika 4 ayat 8 dikatakan, dan engkau hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Nah, Mika 4 ayat 8 ini adalah salah satu nubuat akan kedatangan Kristus, selain dari tempatnya di Bethlehem dalam Mika 5 ayat 2, tapi dikatakan ada pewahyuan kepada menara kawanan domba, atau istilahnya dalam bahasa Ibrani itu Migdal Elder. Nah, Migdal Elder ini adalah satu menara di padang Bethlehem yang dibangun untuk memelihara domba-domba persembahan bait Allah selama 24 jam dan terus menerus selama 1 tahun. Jadi ini adalah tempat yang tetap di mana domba-domba tetap berada bahkan selama bulan Desember atau Januari.
Nah, Migdal Elder di sini menjaga dawanan domba-domba dari ancaman cuaca, binatang buas, dan penjahat. Supaya domba-domba itu bisa dijaga dari segala kecacat celah. Karena domba-domba itu akan dipersembahkan sebagai kurban di Bait Allah, Yerusalem. Jadi pemberitahuan malaikat itu adalah kepada gembala domba khusus dari Migdal Elder yang selalu ada di sepanjang tahun. Jadi kita tidak perlu meragukan bahwa Yesus itu memang lahir di bulan Desember yang pada waktu itu memang musim dingin atau musim hujan. Seorang malaikat membunyikan trompet. Ini menandakan para gembala bersukacita dan memuji Allah setelah mereka melihat bayi Yesus. Dalam catatan tradisi gereja ada 3 gembala yang melihat bayi Yesus dan bersukacita. Lukas mencatat begini, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu ke dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Dalam Lukas 2 ayat 16-20. Kemudian para malaikat yang adalah bala tentara surga itu memandang dari atas dan memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan Lukas 2 ayat 13. Nah, ini ada para malaikat ya yang bersuka cita. Satu renungan yang ingin saya sampaikan dari John Chrysostom ya tentang homili akan kelahiran Kristus di dalam homili dari Chrysostom di pagi Natal. Dia mengatakan begini, sudah sepatutnya bahwa sang pemberi segala kekudusan harus memasuki dunia ini dengan kelahiran yang suci dan kudus. Sang pemberi itu membentuk Adam dari tanah yang masih murni, dan tanpa bantuan perempuan membentuk perempuan Hawa. Seperti kelahiran Yesus, tanpa perempuan Adam menghasilkan perempuan. Demikian pula perawan Maria tanpa laki-laki hari ini melahirkan seorang bayi laki-laki. Ini luar biasa ya perkataan dari Chrysostom, satu paralel, satu perbandingan yang luar biasa. Ya. Kalau sang pemberi yaitu Tuhan sendiri membentuk Adam dari tanah yang masih murni dan tanpa bantuan perempuan membentuk perempuan Hawa atau menciptakan Hawa. Begitu juga dengan kelahiran Yesus. Ya, tanpa perempuan Adam menghasilkan Hawa atau perempuan. Demikian pula perempuan perawan Maria tanpa laki-laki melahirkan seorang bayi laki-laki. Karena itu manusia kata Allah dan siapa yang akan mengenalnya dalam Yeremia 17 ayat 9. Karena sejak ras perempuan berhutang kepada laki-laki, seperti dari Adam tanpa perempuan, datanglah perempuan itu. Oleh karena itu, tanpa laki-laki, perawan hari ini melahirkan seorang anak laki-laki. Dan atas nama ras Hawa, Maria melunasi hutang itu kepada laki-laki. Supaya Adam tidak bangga bahwa dia tanpa perempuan menghasilkan perempuan. Seorang perempuan tanpa laki-laki telah memperanakkan laki-laki. Sehingga dengan kesamaan misteri itu dibuktikan adanya kesamaan natur. Karena seperti sebelumnya yang Maha Kuasa mengambil tulang rusuk dari Adam, namun Adam tetap diciptakan baik. Jadi di dalam perawan dia membentuk sebuah bait suci yang hidup. Dan keperawanan suci tetap tidak berubah. Adam yang sehat dan tidak terluka tetap bertahan, bahkan setelah dirampas tulang rusuknya. Begitu juga tidak menodai sang perawan meskipun seorang anak dilahirkan darinya. Ya. Jadi ini adalah satu paralelisme dengan Adam dan Hawa, Maria dengan Yesus. Ya. Bahwa sang perawan meskipun seorang anak dilahirkan darinya
dia tetaplah perawan, sama seperti Adam, meskipun telah rusuk di lampas, tetapi tidak menodai dia. Nah, saudara-saudara, ini adalah homili dari John Chrysostom. Ini yang mungkin yang bisa saya bagikan, ya, dari kisah atau seputar peristiwa kelahiran Kristus ini, dan kiranya ini boleh memberkati kita. Ya, terakhir saya akan mengutuk homili dari Saint Ephraim, ya, tentang kelahiran Kristus ini. Dia mengatakan bahwa the barren founded him and carried him. They rejoiced and said, "Bless fruit born without marriage. Bless the womb of us that are married. Have mercy on our barrenness, the wonderful child of virginity." Karena marilah kita bersuka cita dan kita boleh berkata bahwa terberkatilah buah yang pertama lahir tanpa marriage, tanpa pernikahan. Terberkatilah rahim, ya, dari kita yang menikah. Belas kasihanlah atas ketelanjangan kita, dan mulialah anak dari perawan Maria ini. Terima kasih. Semoga ini boleh memberkati kita dan menambah pengetahuan, wawasan kita seputar kelahiran Kristus, dan ini menambah iman kita akan pengetahuan, dan dari pengetahuan akan Natal tahun ini menambah akan anugerah kepada kita supaya kita terus boleh bersinergi dengan anugerah itu untuk memuliakan Allah dalam hidup ini, mewartakan Injil, dan kita boleh terus mengerjakan keselamatan, di mana waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah waktu yang sangat berharga untuk kita kerjakan, untuk mengerjakan anugerah keselamatan itu di dalam hidup kita. Thank you semuanya for your time, and God bless us.